Abdul Haris Nasution lahir pada 3 Desember 1918 di Kota Nopan, Sumatera Utara. Ia adalah anak kedua dari pasangan Abdul Halim dan Nuri. Sang ayah adalah seorang pegawai pemerintah dan guru agama yang menanamkan nilai disiplin dan kejujuran sejak dini. Sejak kecil, Nasution dikenal cerdas dan haus ilmu. Ia belajar di Hollands Inlandse School atau HIS, lalu melanjutkan ke sekolah guru HIK. Namun gairahnya bukan di dunia pendidikan, melainkan di dunia militer. Tahun 1940, Nasution masuk sekolah militer Belanda, Militaire Academy di Bandung, hingga akhirnya bergabung dengan KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Namun, situasi berubah drastis saat Jepang datang. Setelah Indonesia merdeka, Nasution bergabung dalam pembentukan TNI dan segera naik daun. Ia dikenal karena pikirannya yang tajam dalam strategi perang, terutama konsep perang rakyat semesta yang kemudian jadi doktrin militer di Indonesia. Nasution berperan besar dalam agresi militer Belanda II dan penumpasan pemberontakan seperti DI atau TII dan PRRI. Tahun 1950-an hingga awal 1960-an, ia menjabat Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD dan menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Ia bukan hanya jenderal, tapi juga politikus militer. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno sempat naik turun. Nasution adalah tokoh penting dalam menciptakan keseimbangan antara militer dan sipil saat Indonesia penuh dengan gejolak. (30 September 1965 malam), Nasution menjadi target utama gerakan G30S. Rumahnya diserbu pasukan Cakrabirawa. Ia berhasil melarikan diri lewat pagar tetangga. Tapi putrinya, Ade Ima Suryani Nasution, tewas tertembak dalam peristiwa tragis itu. Ajudannya, Letnan Pierre Tandean, juga gugur. Peristiwa ini mengubah hidup Nasution. Ia selamat secara fisik, namun kehilangan secara emosional dan politik. Namun, justru dari situlah ia menjadi saksi sejarah kunci dalam transisi dari Soekarno ke Orde Baru. Setelah Soeharto naik, Nasution sempat menjabat sebagai Ketua MPRS, bahkan yang melantik Soeharto jadi presiden secara sah. Namun, seiring waktu, Nasution merasa bahwa arah Orde Baru mulai menyimpang dari idealisme perjuangan. Ia berani mengkritik Soeharto, sesuatu yang sangat jarang di masa itu. Karena itu, karir politiknya perlahan dijauhkan dari pusat kekuasaan. Tapi di mata rakyat, ia tetap dihormati. Jenderal A.H. Nasution
wafat pada 5 September tahun 2000 di Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan penghormatan militer penuh. Lebih dari seorang jenderal, ia adalah pemikir militer, pejuang kemerdekaan, saksi sejarah, dan korban kekejaman politik. Gagasan pertahanan rakyat semesta yang ia rumuskan tetap digunakan hingga saat ini. Dalam sejarah Indonesia, nama A.H. Nasution berdiri kokoh sebagai simbol keteguhan, pengorbanan, dan integritas. Ia pernah diserang, dikhianati, dan kehilangan, tapi tak pernah berhenti mencintai bangsa ini. Ia bukan jenderal yang haus kekuasaan, ia jenderal yang ingin rakyat kuat. Karena itu, warisan sejatinya bukan hanya seragam dan pangkat, tapi keteladanan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami jikalau Anda menyukai tentang sejarah menarik lainnya yang akan kami kupas di selanjutnya.